warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Di sini kami dari kelompok Arbitrer akan menceritakan sebuah narasi tentang cerpen. Tapi sebelum kita masuk ke dalam cerpen yang akan kita ceritakan, izinkan saya memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, anak Anu Anindito, NPM 2019-2150-0605. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Abdurrahman Haris, NPM 2019-2150-0331. Yeah. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi Al-Muzaffar, NPM 2019-2150-0439. Halo, nama saya Ahmad Lutfi Hakim, NPM 2019-21500-373. Tunggu dulu, sebelum kita masuk ke dalam cerpen yang akan kita bacakan, saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu cerpen. Cerpen itu adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang satu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Pada umumnya, cerpen hanya mengisahkan satu permasalahan yang dialami oleh satu tokoh. Selain itu, cerpen hanya terdiri tidak lebih dari 10.000 kata. Hal inilah yang membuat cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Sebuah cerpen biasanya terdiri atas 5 elemen dasar dan tambahan abstrak apabila diperlukan untuk menyusun sebuah cerpen. Berikut adalah struktur penyusunan cerpen. Yang pertama, abstrak. Apa itu abstrak? Abstrak merupakan sebuah pemaparan awal dari cerita yang akan disampaikan. Abstrak merupakan pelengkap dari sebuah cerpen. Oleh karena itu, abstrak bisa jadi tidak ada dalam suatu cerpen. Yang kedua, orientasi. Orientasi adalah menjelaskan tentang latar baik waktu, tempat maupun suasana yang ada di dalam sebuah cerpen. Yang ketiga, komplikasi. Struktur di mana terdapat pemaparan awal sebuah masalah yang dihadapi oleh tokoh. Biasanya, watak dari tokoh yang diceritakan di cerpen akan dijelaskan pada bagian ini. Yang keempat, ada evaluasi. Masalah yang dipaparkan akan semakin memuncak. Puncak dari masalah tersebut ditulis dalam bagian evaluasi. Yang kelima, ada resolusi. Merupakan akhir dari permasalahan yang ada di dalam cerpen. Solusi dari permasalahan yang dialami oleh tokoh tersebut akan dijelaskan. Yang keenam, ada koda. Pesan moral yang ada di dalam sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Oke, sekarang kita masuk dalam unsur-unsur cerpen. Pada sebuah cerpen terdapat 2 unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik, sebuah cerpen memiliki unsur pembentuk yang ada di dalam cerpen itu sendiri. Unsur-unsur tersebut dinamakan dengan unsur intrinsik. Terdapat berbagai unsur intrinsik pembangun cerpen, yaitu yang pertama ada tema atau pokok pikiran yang mendasari jalannya cerita pendek. Yang kedua, alur atau plot adalah urutan peristiwa yang ada di dalam cerpen. Umumnya alur dari cerpen dimulai dengan perkenalan, konflik, klimaks, lalu penyelesaian. Yang ketiga, ada setting, latar atau tempat, waktu, dan suasana terdapat pada cerpen. Yang keempat, ada tokoh, pemeran yang diceritakan di dalam cerpen, baik pemeran utama maupun pemeran pendukung. Yang kelima, ada watak, yaitu sifat dari pemeran yang ada di dalam cerpen. Watak dibagi menjadi 3, yaitu protagonis, antagonis, dan juga netral. Yang keenam, ada sudut pandang. Merupakan cara pandang penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Yang ketujuh, ada amanat atau pesan dan pelajaran yang terdapat di dalam cerpen, baik tersirat maupun tersurat. Kita masuk sekarang ke unsur ekstrinsik. Seringkali kita mendapati sebuah cerpen menjadi semakin hidup apabila ditambahkan dengan peristiwa yang terjadi di sebuah lingkungan. Hal ini dinamakan unsur ekstrinsik atau unsur yang membangun sebuah cerpen dari luar. Unsur ekstrinsik dari sebuah cerpen dapat berupa latar belakang yang ada dalam masyarakat, misalnya keadaan sosial, budaya, politik, ideologi, dan ekonomi masyarakat, atau bahkan legenda yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Selain itu, terdapat unsur ekstrinsik lainnya, yaitu latar belakang pengarang, baik itu berupa riwayat hidup, pengalaman, dan juga gaya penulisan yang digunakan oleh pengarangnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam ciri-ciri cerpen yang akan dibawakan oleh teman saya. Oke, terima kasih Kak Anung atas pemaparan materinya.
Sekarang saya akan melanjutkan materi tentang ciri-ciri cerpen. Sebuah cerpen memiliki ciri khas di antara karya sastra lainnya, yaitu 1. Bersifat fiktif atau karangan dari penulis. Yang kedua, tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. 3. Dapat dibaca dengan sekali duduk. Keempat, diksi yang dipakai tidaklah rumit sehingga mudah dipahami. Kelima, memiliki alur tunggal atau satu jalan cerita. Yang keenam, biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan. Yang terakhir atau yang ketujuh, memiliki pesan moral yang terkandung. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang fungsi cerpen. Meskipun cerita yang terkandung dalam cerpen tergolong singkat, cerpen juga memiliki fungsi sama halnya dengan karya sastra lain. Fungsi cerpen tergolong menjadi 5 jenis, yaitu 1. Fungsi rekreatif, yaitu sebagai penghibur bagi para pembaca. 2. Fungsi estetis, yaitu memiliki nilai estetika atau keindahan sehingga memberi rasa puas dalam hal estetis bagi para pembaca. Ketiga, fungsi didaktif, yaitu memberi pembelajaran atau pendidikan bagi para pembaca. 4. Fungsi moralitas, yaitu memiliki nilai moral sehingga pembaca mengetahui mana yang baik dan buruk berdasarkan cerita yang terkandung. 5. Fungsi religiusitas, yaitu memberi pembelajaran religius sehingga dapat dijadikan contoh bagi pembaca. Meskipun cerpen hanyalah cerita singkat, namun terdapat makna dan pengetahuan yang terkandung di dalam cerpen. Dengan membaca sebuah cerpen, kalian dapat memetik sejumlah pelajaran yang terkandung di dalamnya. Semoga artikel pengertian cerpen, unsur dan ciri-ciri cerpen ini dapat memberikan manfaat bagi kalian. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam alur cerita yang akan dibawakan kepada teman saya. Terima kasih Kak Faang atas penjelasan materinya. Lanjut, kita beranjak ke dalam ceritanya yang berjudul Kapal Kehidupan. Tahun 1986, cerita ini berawal dari sebuah desa kecil yang terletak di negara Ekuador. Hiduplah keluarga kecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan 2 orang anak laki-laki mereka yang sudah mulai beranjak dewasa. Mereka hidup dengan keadaan sangat pas-pasan. Terkadang pun mereka hanya makan dengan umbi-umbian yang berasal dari hutan sekitaran desanya. Ya, mereka hidup di desa yang cukup jauh dari hingar-bingar perkotaan. Bahkan, untuk sampai ke kota besar saja, mereka harus berjalan kaki menembus lebatnya hutan belantara selama 1 hari penuh. Dengan beberapa kali istirahat di lereng gunung yang dialiri sungai jernih. Bahkan, air tersebut terasa sangat menyegarkan ketika diminum karena letaknya yang sangat dekat dengan sumber mata air. Anak laki-laki pertama mereka bernama Alfonso. Adalah seorang anak laki-laki yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ia bahkan tidak pernah berkata tidak jika disuruh melakukan sesuatu oleh orang tuanya. Mulai dari mencari kayu bakar hingga membawa hasil bumi yang mereka panen ke pasar terdekat dari tempat tinggal mereka. Sedangkan adiknya yang bernama Darwin lebih sering mengabaikan perintahnya dan lebih banyak bermalas-malasan di rumah. Dalam pikirannya hanya bermain dan bermain saja. Hingga pada suatu hari mereka berdua disuruh oleh sang ayah untuk berangkat ke pasar karena hasil bumi yang mereka panen sudah cukup banyak, sehingga Alfonso tidak dapat membawa beberapa karung sekaligus dalam sekali jalan. Sampailah mereka di pasar dan mereka menjual hasil buminya kepada seorang bandar sayur di pasar tersebut. Sembari menunggu hasil bumi itu dihitung, mereka bermain petak umpet di area pasar tersebut. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara teriakan. Jika ada yang punya hewan liar di rumahnya, maka kami akan bayar dengan harga mahal untuk kami latih di spektakuler sirkus di negara kami di Amerika. Mendengar hal itu, Alfonso memiliki ide cemerlang untuk mengajak Darwin berburu hewan buas untuk dijual. Tapi mereka sadar, mereka tidak mempunyai keahlian untuk berburu. Jadi mereka memutuskan untuk berembuk kepada ayah mereka perihal hal yang didengar tersebut. Tidak lama kemudian,
Mereka pun pulang dengan upah dari pasar yang tadi mereka berikan kepada kedua orang tua mereka, serta mereka juga memberi informasi yang mereka dapatkan dari pasar tadi. "Ayah, aku punya kabar gembira," ungkap Alfonso. Sang ayah pun bertanya, "Kabar apa, Nak?" "Tadi saat aku dan adik menjual hasil panen, ada sekelompok orang yang berkata akan memberikan imbalan yang besar jika kita memiliki hewan buas untuk dijual ke mereka. Mungkin saja kita berburu dan mendapatkan hewan liar untuk dijual, uangnya dapat merubah hidup kita." Sang ayah pun menjawab, "Tetapi resikonya sangat besar, Nak." "Baiklah, akan ayah pikirkan dahulu." Waktu makan malam pun tiba, dan mereka semua berkumpul untuk menyantap hidangan yang telah disajikan oleh sang ibu. Di tengah-tengah makan, tiba-tiba sang ayah berkata, "Nak, punya ide yang lebih baik lagi daripada kita harus berburu dan menjual binatang buas. Bagaimana jika kita menumpang kapal sirkus tersebut dan menumpang menyeberangi lautan dan kita pindah ke Amerika?" Ayah sering mendengar bahwa di Amerika itu adalah negara yang hebat. Ayah yakin jika kita pindah ke sana, hidup kita akan jauh lebih baik dari sekarang. Awalnya sang ibu menentang, tetapi melihat anak-anak mereka dan keinginan sang ayah yang begitu menggebu-gebu untuk membuat nasib keluarga mereka jauh lebih baik, akhirnya sang ibu pun mengalah dan mengiyakan ajakan sang ayah untuk pergi ke Amerika. Keesokan harinya, sang ayah berangkat ke pasar ditemani kedua anaknya untuk menemui para kumpulan sirkus tersebut. "Permisi Tuan," kata sang ayah. "Ya, kau ingin menjual hewan peliharaan hebatmu kepada kami?" "Bukan Tuan," jawab sang ayah. Dan akhirnya sang ayah menyampaikan maksud dan tujuannya kepada mereka. "Tunggu sebentar, kami berdiskusi dahulu apakah kapal kami masih muat atau tidak." Tak lama kemudian, sang ayah mendapatkan jawaban bahwa mereka boleh menumpang kapal tersebut dengan syarat mereka harus membantu mengurusi hewan-hewan sirkus yang dibawa serta dalam kapal tersebut. Singkat cerita, hari keberangkatan pun tiba. Mereka sekeluarga bergegas menuju ke pelabuhan agar tidak tertinggal kapal. Mereka menaiki sebuah kapal besar hingga uap yang akan mengarungi samudera luas kurang lebih dalam 7 hari. Kedua anak mereka girang bukan main karena seumur-umur hidup mereka belum pernah naik kapal dan diberikan ruang kecil cukup untuk 4 orang dalam kapal tersebut. Hari pertama perjalanan masih sangat lancar dan mereka pun memenuhi janji mereka untuk membantu mengurus satwa sirkus yang dibawa di dalam kapal tersebut. Hingga di malam hari ketiga, sebuah peristiwa yang mereka tidak pernah bayangkan terjadi. Hujan begitu lebat dan ombak di laut terasa sangat ganas menerpa kapal yang membuat para awak kapal sibuk untuk mengemudikan kapal tersebut. Alfonso dan Darwin yang belum pernah melihat badai di tengah lautan malah merasa senang dan seru dengan kondisi tersebut. Bahkan Alfonso berteriak, "Tuhan, perbesar lagi badai ini, tunjukkanlah kebesaranmu." Tak lama setelah ia berteriak ternyata benar saja. Hujan beserta angin semakin besar dan ombak pun makin mengganas. Kapten kapal kehilangan kendali atas kapalnya dan air mulai menenggelamkan kapal. Kapten kapal pun berteriak, "Selamatkan diri kalian masing-masing, lompat ke dalam skoci." Berkali-kali kapten kapal berteriak seperti itu. Alfonso dan Darwin pun terkejut. Mereka berlari ke ruangan bahkan menyelamatkan kedua orang tua mereka, tetapi semua terlambat. Orang tua mereka telah terkurung di dalam dek yang telah dibanjiri oleh air laut. Darwin pun berusaha menyelam masuk untuk membuka pintu kamar orang tuanya agar mereka bisa selamat. Tanpa disadari, kaki Darwin terjepit oleh besi galagang kapal yang ambruk ketika terjadi badai dan akhirnya mereka bertiga pun mati tenggelam di dalam kapal. Alfonso yang seorang diri kebingungan berusaha berlari ke arah skoci bersama dengan dua anak buah kapal yang lain. Ada 2 skoci yang telah dilempar ke laut. Akhirnya mereka semua melompat ke laut dan berusaha menggapai skoci tersebut.
Alfonso yang terpisah dengan rombongan menaiki sekoci yang hanya berisi 1 orang. Dan sekoci satu-satunya sudah dipenuhi oleh ABK yang lain. Alfonso yang bisa menangis di atas sekoci meratapi kapal yang mulai tenggelam beserta seluruh keluarganya yang di tengah hujan badai yang sangat lebat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa keputusan yang diambil oleh keluarganya akan merubah hidupnya selamanya. Dan ia hanya bisa duduk termenung menatap satu sama lain di ABK tersebut. Ternyata bencana belum sampai di situ. Kedua sekoci tersebut terpisah karena terjangan angin dan badai tersebut. Setelah air mulai tenang dan dalam tumpukan makanan dan kain di ujung sekoci yang cukup besar, tiba-tiba muncullah seekor harimau, cheetah, dan juga simpanse yang ternyata lepas dari kandang saat bencana itu terjadi. Harimau dan cheetah keluar langsung menerkam orang yang bersamanya dalam sekoci tersebut. Refleks, kaget, Alfonso pun lompat ke laut karena takut akan terkaman juga oleh binatang buas tersebut. Di tengah laut lepas yang sangat luas, ia mengambang. Sejauh mata memandang hanya terdapat hamparan air tanpa ada daratan. Dia berpikir, apakah aku harus mati tenggelam seperti semua keluargaku? Atau aku harus memberanikan diri naik sekoci dan membuat para binatang buas tersebut yang keluar dari sekoci itu menjadi jinak? Ia akhirnya berpegangan pada pinggir sekoci. Pada sampai dengan hari beranjak pagi dan laut pun sudah mulai tenang. Dan ia akhirnya memutuskan untuk naik sekoci dan mulai mengintip keadaan di atas sekoci. Ia melihat kedua hewan buas tersebut tertidur lelap dan kekenyangan. Ia harus mencari ide agar ia tidak dimakan oleh hewan tersebut. Alfonso pun menangkap ikan dengan sebuah kayu yang berbentuk runcing di ujungnya, berfungsi sebagai tombak untuk menangkap dan mengumpulkan igar agar ketika kedua binatang tersebut terbangun, ia bisa memberikan umpan ikan yang dilempar ke laut dan berharap binatang-binatang tersebut juga ikut melompat ke lautan dan dia bisa tetap bertahan hidup. Benar saja, ternyata sore hari kedua binatang tersebut terbangun dari tidurnya dan dia menjalankan idenya tadi. Setelah dilemparkan umpan kedua, hewan buas itu langsung melompat ke laut mengejar umpan tadi. Sang cheetah dan simpanse melompat ke laut dan langsung disambar oleh sekumpulan ikan hiu besar. Dan akhirnya mereka pun mati. Berbeda dengan harimau tersebut yang masih berusaha untuk mengambang, Alfonso tidak sampai hati kepada harimau itu jika ia sampai dimakan oleh ikan hiu. Karena mau bagaimanapun juga harimau itu tetap makhluk hidup dan memiliki kesempatan untuk hidup. Alfonso melemparkan ban sebagai pelampung kepada harimau tersebut agar tetap bisa berenang. Dan Alfonso pun mulai mendayung sekoci itu mendekati harimau. Tak lama, harimau pun melompat ke atas sekoci dan hendak menyerang Alfonso. Dengan sigap, Alfonso memegang tombak ikan dengan menakut-nakuti harimau tersebut. Hingga akhirnya, harimau itu pun duduk dan tenang. Hari demi hari, mereka lalu lihat di atas perahu. Alfonso yang berada di sisi belakang kapal, sedangkan harimau tersebut di sisi depan sekoci. Mereka berbagi makanan hingga tak lama kemudian, ada beberapa nelayan yang habis pulang melaut. Melihat Alfonso terdampar, mereka pun langsung menghampiri dan membawa Alfonso ke kota untuk mendapatkan pengobatan. Hingga kini, tahun 2020 Alfonso menetap di Kepulauan Hawaii dan tidak pernah mau kembali lagi ke laut karena traumatis sangat besar yang ia alami dan yang merenggut seluruh nyawa keluarganya. Dan sekarang Alfonso pun sudah hidup bahagia bersama istri dan putri kecilnya yang bernama Estelle. Sekian video dari kelompok kami, Kelompok Arbiter. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.